Konflik Israel-Palestina ini telah terjadi sejak lama, lebih dari 100 tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 2 November 1917. Kala itu Menteri Luar Negeri Inggris, Arthur Balfour, menulis surat yang ditujukan kepada Lionel Walter Rothschild, seorang tokoh komunis Yahudi Inggris. Surat tersebut singkat, hanya 67 kata, namun isinya memberikan dampak terhadap warga Palestina yang masih dirasakan hingga saat ini. Surat tersebut mengikat pemerintah Inggris untuk mendirikan rumah nasional bagi orang-orang Yahudi di Palestina dan memfasilitasi pencapaian tujuan tersebut. Surat itu dikenal dengan Deklarasi Balfour. Intinya, kekuatan Eropa menjanjikan gerakan Zionis, sebuah negara di wilayah yang 90% penduduknya adalah penduduk asli Arab Palestina. Mandat Inggris dibentuk pada 1923 dan berlangsung hingga 1948. Selama periode tersebut, Inggris memfasilitasi migrasi massal orang-orang Yahudi, di mana terjadi gelombang kedatangan yang cukup besar pasca gerakan Nazi di Eropa. Dalam gelombang migrasi ini, mereka menemui perlawanan dari warga Palestina. Warga Palestina khawatir dengan perubahan demografi negara mereka dan penyitaan tanah mereka oleh Inggris untuk diserahkan kepada pemukim Yahudi. Konflik berdarah Israel-Palestina bermula dari awal abad ke-20 saat Kesultanan Ottoman dikalahkan oleh Inggris dalam Perang Dunia I, dan wilayah Palestina yang saat itu dalam kekuasaan Ottoman diambil alih oleh Inggris. Pada tahun 1917, adanya Deklarasi Balfour mendukung pendirian Rumah Nasional Yahudi di Palestina semakin memperparah keadaan. Deklarasi itu mendorong bangsa Yahudi dari berbagai belahan dunia datang ke tanah Palestina. Selama periode ini, migrasi Yahudi meningkat dan ketegangan antara komunitas Yahudi dan Arab Palestina semakin memanas. Setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, Perserikatan Bangsa-Bangsa mengambil alih mandat atas Palestina yang sebelumnya dikuasai oleh Inggris. PBB membagi wilayah tersebut menjadi dua negara, satu untuk orang Arab Palestina dan satu untuk bangsa Yahudi. Pembagian tersebut diadopsi sebagai resolusi PBB nomor 181 pada tahun 1947. Akan tetapi Arab Palestina menolak pembagian tersebut dan menjadi pemicu Perang Arab-Israel pertama pada tahun 1948 yang dibenangkan oleh Israel, mengakibatkan pembentukan negara Israel dan pengungsian rakyat Palestina. Setelahnya Israel menguasai wilayah yang dicaplok selama perang dengan negara-negara Arab seperti tepi barat, jalur Gaza, dan bagian dari Yerusalem Timur. Ini pun menyebabkan konflik berkepanjangan tentang pemukiman Israel di wilayah-wilayah tersebut. Ratusan ribu rakyat Palestina harus terpaksa terusir dari tanah mereka dan menjadi pengungsi yang sekarang tinggal di berbagai negara dan di kem-kem pengungsian. Sementara terdapat juga sekitar 200 juta rakyat Palestina dikurung dalam penjara terbuka di jalur Gaza dan West Bank. Akses mereka terhadap sandang pangan dan pendidikan dibatasi oleh Israel, dan hak hidup mereka dirampas oleh rezim Zionis Israel. Upaya-upaya untuk menyelesaikan konflik Palestina-Israel telah dilakukan selama puluhan tahun, diantaranya dengan perjanjian Oslo pada tahun 1993 antara Israel dan Organisasi Pembebasan Palestina. Selain itu terdapat juga perundingan Camp David pada tahun 2000 yang lalu hampir mencapai kesepakatan, tetapi upaya itu pun berakhir dengan kegagalan. Banyak juga negara dan organisasi internasional telah mencoba berperan sebagai mediator dalam konflik ini, termasuk negara-negara Arab, Amerika Serikat, Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan Uni Eropa. Upaya-upaya ini pun telah dilakukan, namun konflik Palestina-Israel masih berlanjut. Tantangan besar meliputi masalah pembangunan pemukiman Israel, keamanan Israel, hak Palestina untuk memiliki negara mereka sendiri, dan upaya untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Indonesia sebagai negara yang menentang segala bentuk penjajahan telah lama dikenal karena dukungannya terhadap Palestina dan hak untuk memiliki negara atas mereka sendiri. Hingga saat ini pemerintah Indonesia tetap konsisten mengutuk pendudukan Israel atas wilayah Palestina, termasuk tepi barat, jalur Gaza, dan Yerusalem Timur, serta pembangunan pemukiman Israel di wilayah-wilayah ini. Indonesia secara konsisten mendesak Israel untuk menghentikan tindakan-tindakan yang menghambat proses perdamaian. Selain itu, Indonesia secara berkala juga menjadi tuan rumah pertemuan-pertemuan penting yang membahas isu Palestina, seperti KTT Oki, namun semua itu berakhir dengan tanpa hasil. Meski demikian, pandangan Indonesia terhadap konflik Palestina-Israel mencerminkan dukungan yang kuat terhadap hak rakyat Palestina untuk merdeka. Pemerintah Indonesia juga telah mendukung berbagai inisiatif dan upaya internasional yang bertujuan untuk mencapai perdamaian yang adil dan berkelanjutan antara Palestina dan Israel. Selain itu, Indonesia telah berperan sebagai mediator dan mendukung perdamaian dalam upaya untuk menyelesaikan konflik tersebut.